Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Miss Monte Cristo. 이 족식 돌이킬 순 없잖아. 돈 줘. 내 둘도 없는 친구야. Drama dimulai saat Hara mengajak lelaki yang ia sukai untuk berkencan. Padahal Yukso adalah kekasih dari sahabat Hara sendiri yang bernama Enjo. Namun Hara tak peduli dan berencana untuk merebutnya. Ia berterus terang kalau ia sangat menyukai Yukso dan memintanya untuk meninggalkan Enjo. Mendengar itu, Yukso tak mau. Ia tak akan mengkhianati wanita yang ia sukai. Sedangkan Hara bukannya mengurungkan niatnya. Ia malah semakin ingin memiliki Yukso dengan memaksanya untuk berciuman. 네가 이러면 은조가 상처받아. 나도 좋아했다고. 나한테도 기회를 줘야 되는 거 아니야? 난 어떡하라고! Dengan pikiran yang masih kacau, Yukso menemui kekasihnya. Ia begitu kasihan kepada Enju karena memiliki sahabat yang tega menusuknya dari belakang. Walaupun seperti itu, Yukso tak mau menceritakannya. Namun yang pasti ia akan selalu menjaga hatinya hanya untuk Enju seorang. Keesokan harinya, tanpa ada rasa bersalah, Hara mencoba untuk mempengaruhi Enju, di mana ia meminta Enju agar mempertimbangkan keputusannya untuk menikah dengan Yukso. Apalagi orang tua Enju juga tak begitu setuju dengan hubungan mereka. Sebagai seorang sahabat, Hara tak ingin melihat Enju salah dalam memilih pasangan. Lebih baik Enju memutuskan hubungan dengan Yukso sebelum semuanya terlambat. Mendengar itu, Enju tak terima. Kenapa Hara selalu mencampuri urusan pribadinya? Enju tak mengerti apa maksud dari Hara mengatakan semua itu. Baginya, Hara hanyalah anak orang kaya yang selalu mendapatkan apapun yang diinginkan, tapi tidak untuk cinta. Hara tak mengerti apa arti cinta dan tak pernah mendapatkannya. 한테 필요한 사람 찾으라는 거죠. 오빠랑 나는 서로 사랑하니까 결혼하기로 한 거야. 반드시 못하게 할 거야. Demi memisahkan mereka, Hara rela melakukan cara apapun. Ia meminta sahabatnya untuk membantu, di mana Serin juga tak begitu menyukai Enju. Enju adalah saingannya menjadi desainer ternama. Untuk itulah mereka sepakat bekerja sama. Serin diminta menabur sesuatu di kue ulang tahun milik Enju agar membuatnya alergi. Kejutan ulang tahun ini membuat Enju sangat senang. Ia sangat bersyukur memiliki sahabat seperti mereka. Padahal sebenarnya Hara dan Serin adalah orang yang sangat munafik, baik di depan tapi menusuk dari belakang. Tanpa curiga sedikit pun Enju memakan kue itu. Namun ia menemukan sebuah cincin di dalam kue itu. Ternyata ini adalah kejutan yang diberikan oleh Yukso. Di momen indah ini, Yukso meminta Enju agar mau menikah dengannya. Sedangkan Enju langsung menerima. Situasi ini membuat Hara sangat cemburu. Harusnya ia yang berada di posisi itu. Tapi Hara harus lebih bersabar karena sebentar lagi Enju akan merasakan akibatnya. Tiba-tiba Enju kesulitan untuk bernafas dan langsung tak sadarkan diri. Enju segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan. Perawat memberitahu kalau Enju kesulitan bernafas karena mengalami alergi terhadap sesuatu makanan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Enju tersadar. Lalu datanglah kedua orang tua Enju. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya. Di sini Sojung menyalahkan Yukso kenapa selalu membuat Enju celaka. Lebih baik membatalkan rencana pernikahan mereka. Mendengar itu, Yukso hanya bisa meminta maaf. Keesokan harinya, keadaan Enju telah membaik. Namun ia malah diberitahu oleh dokter kalau dirinya tengah dalam keadaan mengandung. Hal ini pun membuat Enju sangat senang. Ia akan memberitahu Yukso sebagai kejutan. Setelah itu, Enju membagi kebahagiaan itu kepada Hara, di mana Enju telah hamil anak dari Yukso. Hal ini pun membuat Hara sangat terkejut sekaligus sangat kesal. Namun di depan Enju, ia mencoba untuk menutupi, lalu berpura-pura memberikan selamat atas kehamilan itu. Setelah itu, Hara meminta Serin untuk bertemu.
yang memberitahu kalau Enjo telah hamil anak dari Yukso. Hara tak akan membiarkan ini dan harus membuat Enjo kehilangan bayinya. Untuk itu, ia meminta Sherin agar membantunya memberikan obat agar Enjo keguguran. Sherin segera mencampurkan obat itu ke dalam minuman Enjo. Lalu mereka sengaja memberikan kejutan untuk Enjo. Acara ini untuk menyambut atas kehamilan dari Enjo dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Mendapat kejutan ini membuat Enjo sangat bahagia. Ia sangat bersyukur memiliki sahabat seperti mereka. Tanpa menaruh kecurigaan, Enjo meminum minuman yang telah diberi obat keguguran. Setelah meminumnya, Enjo mulai merasakan efeknya. Perutnya tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Enjo ingin tahu minuman apa yang telah diberikan kepadanya. Melihat Enjo kesakitan, membuat Sherin keceplosan bicara. Ia telah memberikan obat dalam minuman itu dan Haralah yang menyuruhnya. Mendengar itu, Enjo tak menyangka mereka berdua tega melakukan ini. Namun, rasa sakit membuat Enjo hanya bisa meminta agar mereka menolongnya. Enjo tak mau terjadi sesuatu yang buruk terhadap bayinya. Namun, Hara hanya diam saja. Rasa bencinya kepada Enjo dan ingin merebut Yukso membuatnya sangat tega terhadap Enjo, hingga membuat Enjo semakin kesakitan dan tubuhnya terhuyung jatuh dari atas jembatan. Melihat itu, Hara bergerak cepat dan meraih tangan Enjo. Dalam tangisnya, Enjo memohon agar diselamatkan. Namun, iblis telah merasuki jiwa Hara. Lebih baik Enjo tiada agar ia bisa memiliki Yukso sepenuhnya. Jatuhnya Enjo membuat Sherin sangat histeris. Ia tak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Sherin meminta Hara untuk menyelamatkan Enjo. Namun Hara tak mau. Ia meyakinkan Sherin, memang lebih baik Enjo tiada. Jika Enjo masih hidup, itu hanya akan membahayakan mereka. Di mana Enjo telah mengetahui niat jahat dari mereka berdua. Hilangnya Enjo membuat firasat buruk bagi Yukso. Ia mencoba menghubungi Enjo, tapi tak ada jawaban. Yukso hanya bisa berdoa agar Enjo baik-baik saja. Firasat itu juga dirasakan oleh orang tua Enjo. Mereka tiba-tiba gelisah dan tak bisa tidur karena memikirkan putrinya. Sojung berharap putrinya tak mengalami sesuatu yang buruk. Lalu mereka mendapatkan telepon dari Hara. Mereka diminta datang ke jembatan karena Enjo telah jatuh dari sana. Sampai sekarang Enjo masih belum ditemukan. Keadaan ini membuat mereka sangat panik. Situasi yang masih gelap dan sungai yang meluap membuat mereka sulit untuk melakukan pencarian. Sedangkan Hara memulai sandiwaranya. Ia berpura-pura merasa paling kehilangan. Pencarian pun terus dilakukan. Mereka menyusuri di sekitar sungai tapi belum juga menemukan Enjo. Karena cuaca yang semakin memburuk, petugas memberitahu untuk menghentikan pencarian dan akan dilanjutkan esok hari. Jikalau Enjo ditemukan, pastilah ia sudah dalam keadaan meninggal. Mendengar itu, Yukso tak terima. Kenapa mereka tega mengatakan itu? Ia sangat yakin kalau kekasihnya masih hidup. Kini, Yukso mencari Enjo seorang diri. Walaupun ia terluka dan sangat kelelahan, tapi Yukso masih terus mencari hingga sampai pagi. Yukso mengingat kenangan saat memberikan cincin sebagai tanda cintanya dan meminta Enjo untuk terus bersama. Namun sekarang Enjo telah menghilang. Kenapa takdir begitu kejam? Tak ada gunanya lagi Yukso untuk tetap hidup dan ingin menghilang bersama dengan Enjo. Namun tindakan itu dihentikan oleh Hara. Sebisa mungkin ia menyadarkan Yukso bahwa Enjo telah tiada. Jika Yukso mati, Hara juga akan ikut bersamanya. Selang beberapa hari, petugas berhasil menemukan pakaian dan jasad yang sulit dikenali.
Saat melihat pakaian itu, mereka sangat yakin kalau itu adalah milik Enjo. Hal ini pun membuat keluarga Enjo sangat bersedih. Terlebih lagi saat mengetahui kalau jasad Enjo yang telah hancur karena cuaca yang sangat ekstrim. Pemakaman pun segera dilakukan, di mana Sojung tak pernah rela atas kepergian putrinya. Harusnya putrinya telah menikah dengan lelaki yang dicintai, tapi kenapa ia malah meninggalkan kita semua? Sedangkan Yukso hanya bisa menangis. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi, dan Enjo pasti akan kembali. Di saat itulah Hara memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Yukso. 은조가 너무 보고 싶어. 나도 그래. 오빠한테 어울리는 여자라는 거. Namun ternyata Enjo masih hidup. Ia ditemukan oleh seseorang bernama Nyonya Huang. Pakaian yang ditemukan polisi memang milik Enjo. Hara sengaja membuangnya ke sungai agar ditemukan oleh mereka. Sedangkan jasad yang ditemukan polisi adalah jasad orang lain yang secara kebetulan hanyut ke dalam sungai. Kini Enjo segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Kondisi Enjo terluka cukup parah dan harus segera menjalani operasi. Beruntungnya Enjo bisa diselamatkan. Namun kondisi Enjo mengalami trauma yang sangat berat. Dia sangat ketakutan dan belum bisa mengingat apapun. Melihat itu membuat Nyonya Huang merasa kasihan. Terlebih lagi ia juga telah kehilangan putrinya. Untuk itulah Nyonya Huang akan merawat Enjo seperti putri kandungnya sendiri. Kematian Enjo membuat Sherin merasa sangat bersalah. Sebelum ada yang mencurigainya, ia harus pergi untuk sementara waktu. Namun kepergiannya dihentikan oleh ayah Enjo. Sang Man ingin tahu kenapa tiba-tiba Sherin ingin pergi. Ia curiga kalau Sherin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi terhadap Enjo. Sedangkan Sherin sangat gugup menjawab semua pertanyaan itu. Ia berusaha menutupi kesalahannya dengan mengatakan kalau dirinya tak tahu apa-apa. Namun Sang Man tak percaya dan memaksa Sherin untuk mengatakan yang sebenarnya. Hingga Sherin keceplosan bicara kalau Enjo telah hamil dan ia terpaksa melakukan itu karena disuruh oleh seseorang dan orang itu adalah Hara. Mendengar itu Sang Man terkejut hingga membuat penyakitnya kambuh. Sherin diminta untuk mengambilkan obatnya. Namun saat akan memberikan obat itu, ia dihentikan oleh Hara. Lebih baik Sang Man mati karena telah mengetahui kejahatan mereka. Sedangkan dalam kesakitannya, Sang Man memohon agar diberikan obat itu. Namun ia sudah tak tahan dan menghembuskan nafas terakhirnya. 은조 죽은 것까지 의심해. Kematian Sang Man membuat keluarganya sangat bersedih. Baru saja mereka kehilangan Enjo, kini ayah Enjo juga ikut tiada. Di saat mereka sedang berduka, ayah Sherin yang bernama Jotai memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil semua uang tabungan milik Sang Man. Selama ini Sang Man telah mempercayakan bisnisnya kepada Jotai dan membiayai kehidupan mereka. Namun Jotai tak tahu terima kasih. Ia akan mengambil alih bisnis itu untuk menjadi miliknya. Sementara itu kondisi Enjo semakin membaik. Nyonya Huang akan membantunya mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Enjo. Sedangkan kondisi Yukso seperti hilang arah. Ia melampiaskan kesedihannya dengan mabuk-mabukan. Situasi ini pun dimanfaatkan Hara untuk mendekati Yukso. Dengan keadaan mabuk berat, Yukso dibawa Hara ke dalam kamar. Ia ingin tahu sampai kapan Yukso menderita seperti ini. Namun Yukso malah menganggap Hara sebagai Enjo dan memintanya agar tak pergi meninggalkan dirinya. Mendengar itu, Hara berpura-pura menjadi Enjo hingga membuat Yukso sangat bahagia dan mereka melakukan hubungan terlarang. Keesokan harinya, Yukso terbangun. Ia sangat terkejut saat Hara berada di sampingnya. Terlebih lagi, Hara berkata kalau mereka telah melakukan hubungan itu. Mendengar itu, Yukso bergegas pergi. Ia merasa sangat bersalah karena telah mengkhianati cintanya.
Sedangkan Hera mencoba untuk menghentikannya pergi. Harusnya Yukso tahu bagaimana perasaannya. Terlebih lagi mereka telah tidur bersama. Namun secara kebetulan semua percakapan itu didengar oleh keluarga Hera. Mereka tak menyangka kalau Hera berhubungan dengan karyawan biasa. Sedangkan saudara tiri Hera yang bernama Hajun langsung tak terima. Padahal Yukso baru kehilangan tunangannya. Tapi dengan tak tahu dirinya malah tidur dengan wanita lain. Setelah itu, Hera dibawa pulang ke rumah. Anhua sangat marah kenapa putrinya menyukai lelaki yang telah bertunangan. Walaupun Enjo telah mati, tapi tak seharusnya Hera melakukannya. Namun Hera tetap tak peduli. Sejak dari dulu ia sudah menyukai Yukso. Andai Enjo masih hidup, Hera juga akan merebut Yukso darinya. Harusnya sang ibu lebih bisa mengerti dirinya, karena juga melakukan hal yang sama. Di saat ayah Hajun kehilangan istrinya dan dalam keadaan berduka, sang ibu datang untuk merayunya. Mengetahui itu, Anhua sangat marah. Teganya Hera mengatakan itu. Selama ini, Anhua telah dicap sebagai wanita penggoda dan selalu direndahkan oleh ibu mertuanya. Ia tak mau putrinya juga merasakan hal yang sama. Anhua akan mencarikan jodoh yang sepadan agar Hera tak mendapatkan hinaan. Sementara itu, Yukso datang ke pemakaman Enjo. Ia meminta maaf karena tak bisa menjaga perasaan dan cintanya. Yukso merasa dirinya sangat hina dan harus mendapatkan hukuman. Untuk itulah ia memutuskan akan pergi sejauh mungkin. Namun tiba-tiba Hera menghubungi. Ia memberitahu kalau dirinya telah hamil anak dari Yukso. Kenyataan ini membuat Yukso sangat terkejut. Dengan terpaksa, ia memutuskan untuk tak jadi pergi dan menemani Hera datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Walaupun Yukso tak pernah mencintai Hera, tapi ia berusaha untuk bertanggung jawab. Terlebih lagi, Hera yang sangat pintar memanfaatkan situasi. Ia mengatakan kalau kita memang ditakdirkan untuk bersama. Enjo pasti sangat bahagia di dalam surga melihat kita hidup bersama. Sementara itu, Enjo pergi ke pantai. Ia berusaha mengingat semuanya. Yang ia tahu, Enjo memakai cincin dari seorang lelaki yang mencintainya. Secara kebetulan, Hera dan Yukso juga datang ke tempat itu dan dilihat oleh Enjo. Dari situlah Enjo mulai mengingat semuanya, di mana orang yang memberikan cincin itu adalah Yukso, dan mereka akan segera menikah. Namun karena kejahatan dari Hera dan Sherin yang ingin menyingkirkan dirinya, hingga membuat Enjo berakhir seperti ini. Semua kenyataan ini membuat Enjo sangat tak terima. Kenapa mereka tega melakukan hal sekejam itu? Setelah mengingat semuanya, Enjo begitu bersedih karena mengetahui bahwa ayahnya telah tiada. Kemudian Enjo juga diberitahu oleh sekretaris Nyonya Huang bahwa usaha ayah Enjo telah diambil alih oleh Sherin dan ayahnya. Mereka merebut semua harta warisan yang dimiliki oleh orang tua Enjo. Lalu dengan begitu teganya, sang ibu dan adik laki-laki Enjo dijadikan pembantu oleh mereka. Kebenaran ini membuat Enjo tak terima. Teganya Sherin dan ayahnya melakukan ini kepada keluarganya. Dari kejauhan, Enjo melihat ibu dan adiknya diperlakukan layaknya seorang pembantu. Namun ia tak bisa menunjukkan bahwa dirinya masih hidup. Enjo harus menyembunyikan identitasnya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang telah membuatnya menderita. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu. Hera telah melahirkan putranya. Sedangkan Anhua terpaksa menerima Yukso menjadi menantu. Ia akan menggunakan Yukso untuk merebut perusahaan dan menyingkirkan Hajun. Sementara itu, Enjo juga datang ke rumah sakit, di mana ia sangat terluka saat melihat Yukso telah memiliki anak dari Hera. Sedangkan ia harus kehilangan bayinya dan seluruh kebahagiaannya. Dan semua ini adalah ulah dari mereka berdua. Enjo melihat mereka berdua bahagia di atas kematiannya. Sherin berkata kalau Sang Man tahu bahwa mereka berdua adalah penyebab kematian dari Enjo. Sebab itulah Hera memutuskan untuk menyingkirkan Sang Man. Mendengar itu membuat Enjo sangat marah. Teganya Hera melakukan hal sekejam itu.
Enjo mengambil gunting dan ingin membalas dendam. Namun kondisinya yang masih terluka membuatnya tak berdaya. Ia harus bangkit untuk membunuh mereka berdua. Namun Nyonya Huang datang dan menghentikan tindakan itu. Dengan kondisi Enjo yang sekarang, belum waktunya untuk membalas dendam. Nyonya Huang akan membantu Enjo untuk melakukannya dan membuat mereka lebih menderita. Untuk sekarang, ia meminta Enjo agar berfokus untuk kesembuhan dirinya. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Kehidupan Hara sangatlah bahagia, bisa memiliki lelaki yang ia cintai dan seorang putra. Bahkan keluarga mereka menjadi panutan dan masuk berita sebagai pasangan yang sangat romantis. Berita ini juga dilihat oleh Enjo. Ia begitu marah dan sudah tidak sabar untuk membalas dendam. Namun sebelum itu ia datang ke pemakaman dirinya sendiri. Mulai sekarang Enjo memang sudah mati. Ia akan menggunakan identitas barunya sebagai putri dari Nyonya Huang. Untuk melupakan kenangan buruk itu, Enjo melepas cincin pemberian dari Yuso dan siap untuk membalas mereka. Langkah awal yang Enjo lakukan adalah mengirim surat undangan kepada Hara dan Sherin untuk datang ke pesta perayaan. Hingga keesokan harinya, mereka berdua datang ke pesta itu. Dipimpin oleh Nyonya Huang, ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan investasi. Nyonya Huang berterima kasih atas kedatangan para tamu, lalu akan memperkenalkan putrinya sebagai desainer ternama yang bernama Gahen. Namun saat melihat Gahen, membuat mereka berdua sangat terkejut, di mana wajah Gahen sangat mirip dengan Enjo. Sherin begitu ketakutan, ia berpikir bahwa Enjo telah bangkit dari kematian untuk membalas dendam. Sedangkan Hara mencoba untuk tetap tenang, lalu membawa suaminya pergi sebelum melihat orang yang wajahnya mirip seperti Enjo. Hara tak mau suaminya kembali memikirkan masa lalunya. Sementara itu, Gahen sengaja menemui Sherin. Ia berterima kasih karena Sherin mau datang dan telah mendesain gaun untuknya. Sedangkan Sherin sangat gugup lalu memilih untuk pergi menemui Hara. Di sini, Sherin sangat yakin Gahen adalah Enjo. Mendengar itu, Hara sangat marah. Ia mengancam Sherin agar tak memberitahu Yuso kalau ada orang yang mirip dengan Enjo. Keesokan harinya, Gahen sengaja menunjukkan dirinya kepada Yuso. Saat melihatnya, Yuso merasa seperti mimpi karena Enjo telah hidup kembali. Namun Gahen menyangkal itu dan segera berlalu pergi. Hal ini pun membuat Yuso panik dan segera mencarinya. Melihat Yuso seperti itu membuat Gahen puas. Ia akan terus membuat hidup Yuso dalam kebingungan. Demi bisa mendekati Yuso, Gahen sengaja bekerja sama dengan perusahaan mereka. Ia akan bergabung ke perusahaan dan menghancurkan mereka dari dalam. Sebagai desainer dan investor, Gahen meminta Yuso agar menemaninya berkeliling di cabang perusahaan. Dengan sebisa mungkin, ia berperilaku seperti Enjo dan memberikan perhatian. Hal ini pun membuat Yuso mengingat kenangan saat bersama dengan Enjo. Ia ingin tahu kenapa sikap Gahen seperti seseorang yang sangat ia cintai. Namun belum sempat mendengar jawabannya. Yuso dihubungi oleh Hara dan memintanya untuk segera pulang. Sampainya di rumah, Yuso merasa kalau Gahen adalah Enjo. Ia hanya bisa menangis karena merindukan Enjo. Sedangkan Gahen mencoba menyadarkan dirinya sendiri. Ia tak boleh lemah dan terbawa perasaan. Baginya Enjo telah mati. Yang ada hanyalah Gahen yang datang untuk membalas dendam. Rencana selanjutnya, Gahen sengaja mendekati putra dari Hara. Ia akan mempergunakannya untuk memecah belah hubungan Hara dengan Yuso. Keesokan harinya, saat menemani putranya berjalan-jalan, Hara melihat ada sutradara ternama. Impian Hara adalah menjadi artis terkenal. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan dirinya. Namun, Hara merasa putranya hanyalah beban, lalu memaksa Hoon untuk bersembunyi. Ia begitu tega mengunci putranya di ruang ganti. Hoon begitu ketakutan. Ia pun menghubungi Gahen dan memberitahu kalau dirinya dikunci di ruang ganti. Mendengar itu, Gahen datang ke sana dan menemukan Hoon dalam ketakutan. Hal ini pun membuat Gahen sangat marah.
Ia tak menyangka Hera tega melakukan hal sekejam itu terhadap putranya sendiri. Kemudian membawa Hoon menemui ayahnya. Gahan memberitahu kalau Hera telah mengabaikan putranya dan dikunci di ruang ganti. Sedangkan Yukso tak langsung percaya, lalu menemui Hera untuk meminta penjelasan. Apakah benar Hera meninggalkan putranya di ruang ganti? Sedangkan Hera beralasan kalau ia terpaksa melakukan itu karena ingin menjalin kerjasama dengan seorang sutradara. Mendengar itu membuat Yukso kecewa. Ia menganggap kalau Hera tak pantas menjadi seorang ibu. Sementara itu, Gahan akan menulis artikel tentang Hera yang mengabaikan putranya demi menjadi artis ternama. Berita ini pun segera menyebar. Terlebih lagi ada video CCTV yang menunjukkan kebenaran itu. Hal ini pun membuat mereka sangat terkejut. Anhwa tak menyangka kalau Hera tega dengan putranya sendiri. Sedangkan Hera mendapatkan telepon dari pihak sutradara kalau kerjasama telah dibatalkan. Hal ini pun membuat Hera sangat kesal. Namun ia harus mencari tahu siapa orang yang menyebar berita itu. Hera diberitahu kalau orang yang melakukannya adalah Gahan. Mengetahui itu, Hera segera menemui Gahan. Ia ingin tahu kenapa Gahan menyebar berita itu dan ingin menghancurkan hidupnya. Di sini Hera mencoba bersandiwara dan seolah-olah menjadi ibu yang menyayangi putranya. Namun Gahan tak merespon dan memilih untuk diam. Merasa diabaikan membuat Hera semakin marah dan ingin memukul. Namun Gahan berhasil menghindar dan membuat Hera jatuh tersungkur. 야, 뭐해 빨리 오고! Setelah kejadian itu, Hera bukannya tambah menyayangi putranya. Ia malah menolak permintaan putranya untuk berkemah bersama. Melihat Hoon menangis, Hera malah semakin kasar dan memberikan pukulan. Hingga Yukso datang untuk menolong putranya. Ia begitu kecewa dengan sikap Hera yang tak pernah menyayangi putranya sendiri. Setelah itu, Yukso berjanji akan menemani Hoon untuk berkemah. Namun Hoon ingin pergi bersama ayah dan ibunya seperti teman-temannya yang lain. Lalu menyuruh ayahnya untuk meminta Gahan agar menggantikan ibunya. Walaupun terpaksa, Yukso menghubungi Gahan dan memintanya untuk berkemah bersama. Keesokan harinya, mereka pun datang ke tempat perkemahan. Sikap Gahan layaknya seorang ibu yang selalu memberikan perhatian kepada putranya. Melihat itu membuat Yukso sangat terkesan, berbeda dengan Hera yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Hingga di malam itu, Yukso meminta Gahan bicara. Saat pertama kali bertemu, Yukso mengira kalau Gahan adalah Enjo, wanita yang paling ia cintai. Jika diizinkan, Yukso ingin memeluk Gahan untuk mengobati rasa rindunya kepada Enjo. Mendengar itu, Gahan hanya bisa terdiam. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Sedangkan Yukso langsung memberikan pelukan. Setelah kejadian itu, Yukso semakin dekat dengan Gahan. Walaupun Gahan terlihat begitu cuek, tapi Yukso selalu mencoba memberikan perhatian. Hingga kedekatan mereka dilihat oleh Hera. Hera langsung tak terima. Kenapa Gahan mencoba menggoda suami orang lain? Sedangkan Yukso mencoba menenangkan istrinya dan membawanya pergi dari sana. Namun Hera masih tak terima. Kenapa Yukso selalu bersama dengan Gahan? Lalu bagaimana penilaian orang-orang jika melihat suami seorang artis berdekatan dengan perempuan lain? Hera tak mau nama baiknya tercoreng. Mendengar itu, Yukso sangat kecewa. Kenapa istrinya hanya mementingkan dirinya sendiri dan ingin terlihat baik di mata orang lain? Ia sudah muak dengan sikap Hera dan tak ingin lagi menjadi suaminya. Mendengar itu, Hera semakin tak terima. Semua ini karena kehadiran Gahan yang membuat Yukso berubah. Hera mencoba menyadarkan suaminya bahwa Gahan bukanlah Enjo. Namun Yukso tak peduli. Ia memang tak pantas untuk Hera dan akan selalu mencintai Enjo. 은조를 마음에 두고 더는 그럴 수 없을 것 같아. 그 누구한테도 당신 안 뺏겨. 나 이제 더는 오아라 남편 할 생각 없어. Setelah itu, Hera meminta Gahan bertemu. Ia begitu marah dan langsung menyerang Gahan.
Hera tak akan membiarkan Gahen membuat suaminya jatuh cinta karena memiliki wajah yang mirip dengan Enjo, lalu memperingati Gahen agar tak mengganggu keluarganya. Beruntungnya Hajun datang menghentikan tindakan itu. Melihat tindakan saudara tirinya yang semakin tak terkendali, Hajun meminta Yukso agar bisa lebih mengerti istrinya. Hera bersikap seperti itu karena cemburu melihat Yukso berhubungan dengan Gahen. Lebih baik Yukso berhenti mendekati Gahen demi kebaikan keluarganya. Setelah mengetahui perbuatan Hera yang ingin menyakiti Gahen, membuat Yukso semakin yakin untuk berpisah dengan Hera. Yukso melepaskan cincinnya dan meminta untuk bercerai. Sedangkan Hera tak terima. Sampai kapanpun ia tak akan mau untuk bercerai. Demi menggagalkan perceraian itu, Hera tega menyuruh seseorang untuk menculik putranya sendiri. Hingga keesokan harinya saat Yukso membawa putrinya ke taman bermain bersama dengan Gahen, orang suruhan Hera diam-diam mengawasi mereka. Lalu saat melihat mereka lengah, penjahat itu langsung membawa Hoon. Hilangnya Hoon membuat mereka sangat khawatir. Mereka sudah berusaha untuk mencari tapi belum juga menemukannya. Lalu Yukso dihubungi oleh Hera yang memberitahu kalau Hoon ada bersamanya. Ia akan menggunakan putranya untuk mengancam Yukso agar tak menceraikan dirinya. Mengetahui itu, Yukso segera menemui Hera. Ia meminta Hera agar memberitahu di mana Hoon disembunyikan. Namun Hera tak peduli. Jika ingin Hoon kembali, Yukso harus menuruti semua perkataannya dan jangan lagi berhubungan dengan Gahen. Demi bisa melihat putranya kembali, Yukso terpaksa mengalah. Ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mengikuti kemauan dari Hera untuk wawancara tentang pernikahan mereka. Di depan awak media, Hera bersikap romantis terhadap suaminya. Mereka berdua layaknya pasangan yang paling bahagia. Di sisi lain, Eunhwa berencana menjodohkan Hajun dengan Serin. Selama ini Serin menyukai Hajun, namun Hajun selalu menolaknya. Mereka mempunyai rencana untuk menjebak Hajun agar mau menikah dengan Serin. Di hari itu, ketua dan para karyawan berkumpul untuk pesta jamuan. Di saat itulah Serin langsung mencium Hajun. Hal ini pun membuat semua orang sangat terkejut. Para wartawan ingin tahu tentang hubungan mereka berdua. Serin mengaku kalau ia akan segera bertunangan dengan Hajun. Tersebarnya berita ini membuat ketua sangat marah. Kenapa putranya melakukan hal yang memalukan di depan umum? Lalu untuk menjaga nama baik keluarga dan perusahaan, Hajun harus segera menikah dengan Serin. Acara pernikahan itu pun segera dilakukan. Serin begitu bahagia karena bisa menikah dengan pujaan hatinya. Namun saat Hajun akan memasangkan cincin di jari Serin, tiba-tiba semua orang mendapatkan pesan. Mereka diberitahu kalau Serin adalah seorang penciplak karya milik orang lain. Lalu datanglah seseorang yang ingin menggagalkan pernikahan itu. Ia adalah Dowo. Dowo mengaku kalau telah menculik Hoon atas perintah dari Serin. Pernyataan ini membuat semua orang sangat terkejut. Apalagi keluarga ketua sangat dipermalukan dan membatalkan pernikahan itu. Melihat kehancuran Serin membuat Gahen sangat senang, di mana ia adalah orang yang mengatur semua ini. Sebelumnya, Gahen telah menangkap Dowo, pelaku yang menculik Hoon, lalu memintanya bekerja sama untuk menggagalkan pernikahan itu. Sedangkan Dowo setuju untuk melakukannya, karena ia memang menyukai Serin sejak lama. Setelah itu, Serin hanya bisa memohon kepada Eunhwa untuk diampuni. Ia memang menciplak karya milik orang lain, tapi untuk menculik Hoon, Serin tak pernah melakukannya. Dan Hera sendirilah yang menyuruh menculik putranya sendiri. Namun Eunhwa tak percaya. Ia menganggap kalau Serin sangat lancang karena berani melibatkan putrinya. Eunhwa begitu marah dan meminta anak buahnya untuk mengusir Serin. Kini Serin dibuang begitu saja. Orang-orang menyalahkan dirinya dan mempermalukan Serin seperti sampah. 넌 열심히 일한 사람들 피 빨아먹는 기생 주세린, 중이야. Setelah berhasil menghancurkan Serin, kini giliran Hera untuk dihancurkan.
Secara terang-terangan, Gahen mengakui bahwa dirinya adalah Enjo. Mengetahui itu membuat Hara sangat terkejut, hingga sampai ia mimisan. Setelah kejadian itu, Hara merasa sangat depresi. Kenapa Enjo bisa hidup kembali dan datang menghancurkan hidupnya? Karena begitu kesalnya membuat Hara sudah tak takut lagi dan meminta Enjo untuk bertemu. Ia ingin tahu kenapa Enjo melakukan ini dan ingin merebut Yuso darinya. Hara seolah tidak sadar akan kesalahannya. Ia yang mencoba merebut Yuso dan membuat Enjo celaka, tapi malah merasa menjadi orang yang paling tersakiti. Hal ini pun membuat Enjo tak terima. Hara adalah orang yang membunuh bayinya dan ayahnya. Hara harus mengembalikan kehidupan Enjo yang telah hancur berantakan. Namun Hara tak pernah merasa bersalah. Ia malah menantang dan akan melihat siapa yang akan tetap bertahan. 내 아이 살려낼 테니까 기대해. 나 역시 기대가 커. Sementara itu, Jotai berusaha mengusir keluarga Enjo. Ia sangat kesal karena putrinya gagal menikah dengan keluarga kaya, lalu melampiaskannya kepada mereka. Sojung dan putranya diusir dari rumahnya sendiri. Setelah mengusir mereka, tiba-tiba Jotai mendapatkan pesan bahwa dirinya telah ditipu. Semua uang yang ia investasikan telah menghilang. Hal ini pun membuatnya sangat terkejut, hingga penyakit jantungnya kambuh kembali dan membuatnya tak sadarkan diri. Setelah sadar, Jotai dalam keadaan terikat dan orang yang melakukannya adalah Nyonya Huang. Ia akan membantu Enjo untuk menghukum Jotai karena telah berebut harta dari keluarga Enjo. Jika ingin nyawanya selamat, Jotai harus mengembalikan semua yang telah dicuri dan meminta maaf kepada keluarga Enjo. Kini, Jotai dan Sherin dibawa menemui keluarga Enjo untuk meminta maaf. Jotai mengakui semua kejahatannya karena telah mencuri semua uang milik sang man dan mengambil alih semua warisan. Mendengar itu, Sojung sangat tak terima. Teganya mereka melakukan ini. Padahal selama ini sang man telah membantu Jotai dan putrinya, tapi balasan buruklah yang mereka berikan. Sojung sudah tak mau lagi melihat mereka dan segera mengusirnya. 울지 마. 는 줄은 알아. Kini mereka tinggal di rumah kontrakan yang sempit. Mereka juga harus berhemat karena sudah tak memiliki uang. Ditambah lagi, Jotai dihubungi oleh Anhwa, di mana Anhwa juga ikut berinvestasi bersama Jotai. Namun semua uang itu telah menghilang. Jotai tak berani memberitahu dan hanya bisa berbohong. Keadaan ini membuat mereka sangat frustasi. Jika Anhwa sampai tahu kalau telah ditipu, mereka pasti tak akan bisa selamat. Kemudian Sherin terpaksa memberitahu Hara kalau Nyonya Huang telah mengambil semua harta kekayaannya dan mengembalikannya kepada keluarga Enjo. Terlebih lagi, Ibu Hara juga ikut berinvestasi dan semua uang itu juga ikut menghilang. Mendengar itu, Hara sangat terkejut. Mengetahui kalau Gahen adalah Enjo sudah membuatnya sangat marah. Dan sekarang, uang ibunya juga ikut menghilang karena kebodohan Sherin dan ayahnya. Hara yakin semua ini adalah ulah dari Enjo yang ingin membalas dendam. Sedangkan Sherin hanya bisa ketakutan, ia memaksa Hara untuk membantunya. Jika Hara tak mau membantu, Sherin mengancam akan menyebarkan bukti video di saat Hara membuat ayah Enjo tiada. Mendapat ancaman itu membuat Hara tak terima, hingga mereka pun saling bertengkar. Sementara itu, Yuso datang ke makam Enjo. Ia memberitahu kalau ada seorang wanita yang mirip dengan Enjo, dan itu membuatnya sangat terluka. Lalu Yuso melihat cincin pertunangan yang ia berikan kepada Enjo. Kenapa bisa cincin itu berada di sana? Penjaga memberitahu kalau orang yang menaruhnya memiliki wajah yang sama persis dengan Enjo. Mungkinkah Gahen adalah Enjo? Setelah mengetahuinya, Yuso meminta Gahen bertemu dan langsung memanggilnya Enjo. Yuso meminta maaf karena mengira Enjo telah tiada, hingga ia terjebak dengan Hara dan harus menikahinya. Namun sampai kapanpun cinta ini hanyalah untuk Enjo.
Sedangkan Gahen masih tak mau mengakui dan memilih untuk pergi. Kemudian Yukso menemui Serin. Ia ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Kenapa bisa Enjo terjatuh dari atas jembatan? Mendengar itu, Serin sangat gugup hingga membuatnya keceplosan bicara bahwa Hara sengaja membunuh bayi Enjo demi untuk mendapatkan Yukso. Mengetahui kebenaran ini membuat Yukso sangat bersedih. Teganya Hara melakukan hal sekejam itu. Yukso merasa kalau semua ini adalah kesalahannya karena tak bisa melindungi Enjo dan bayinya. Kini yang ada hanyalah amarah. Yukso menemui Hara dan ingin sekali membunuhnya. Kenapa Hara tega membunuh bayi Enjo? Namun Hara tak menyesal sedikit pun. Ia akan melakukan apapun demi untuk memiliki Yukso. Hingga telepon dari Hoon menyadarkan Yukso untuk melepaskan Hara, di mana Hara memanfaatkan putranya agar bisa membuat Yukso iba. Jika kita berpisah, lalu bagaimana dengan nasib Hoon? Ia akan menjadi anak yang kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Lalu dengan berlutut, Hara memohon agar tak ditinggalkan demi kebahagiaan anak kita. Namun Yukso sudah muak dengan sandiwara ini. Harusnya Hara berlutut di depan Enjo dan meminta maaf kepadanya. Sementara itu, Gahen sengaja menemui Jotai dan mengaku bahwa dirinya adalah Enjo. Ia akan membalas semua perlakuan Jotai terhadap keluarganya. Kebenaran ini membuat Jotai sangat terkejut, hingga membuat penyakitnya kambuh kembali. Dalam kesakitannya, Jotai memohon agar diselamatkan. Namun bukannya menolong, Enjo malah memberikan bukti video bahwa Hara dan Serin adalah orang yang menyebabkan ayah Enjo tiada. Sekarang posisi itu juga dirasakan oleh Jotai. Hingga Serin datang dan mencoba menolong ayahnya. Ia memohon agar diberikan obat itu. Namun Enjo tak mau memberikannya. Ia ingin membuat Serin merasakan betapa sakitnya kehilangan seorang ayah. Kini Serin hanya bisa menangis di depan jenazah ayahnya. Ia seperti hilang arah dan tak menerima kenyataan. Karena begitu depresinya, Serin menjadi seperti orang tak waras dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Hara datang mengunjunginya. Ia tak mengerti kenapa Serin bisa seperti ini. Namun Serin sudah tak peduli dengan hidupnya. Ia menyalahkan Hara karena telah melibatkan dirinya ke dalam masalah. Serin tak mau menderita sendirian dan akan membawa Hara mati bersamanya. 우리 같이 가자. Melihat Serin dihancurkan oleh Enjo membuat Hara tak terima. Ia tak akan membiarkan Enjo mengalahkan dirinya. Lalu dengan begitu marahnya, Hara meminta Enjo bertemu di atas jembatan. Dengan menodongkan senjata, Hara ingin melenyapkan Enjo. Namun Enjo tak takut sedikit pun, di mana ia telah mengantisipasinya dengan memanggil para wartawan untuk datang. Semua orang harus tahu bahwa Hara adalah orang munafik yang sangatlah kejam. Di depan semua orang, Hara tak bisa berkutik. Ia merasa harga dirinya telah dijatuhkan. Hara tak akan mau mengakui kesalahannya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. 그만 쉬고 싶다. 이대로 죽으면 안 돼. 안 돼. Setelah kematian Hara, Yukso berhasil membawa Hoon kembali. Mereka datang ke pemakaman Hara dan mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu, Yukso menemui Enjo. Setelah semua masalah berlalu, Enjo mau mengakui siapa dirinya dan kembali ke pelukan Yukso. Hingga mereka pun melanjutkan pernikahan yang pernah tertunda. Dan akhirnya drama pun selesai. Saya Aryavius mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Miss Monte Cristo. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.